lagi kita pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020. Bosan ya belajar dari rumah. Ibu juga bosan mengajar begini. Pengennya cepat-cepat ketemu kalian supaya kita bisa belajar bersama di sekolah dan bisa ketemu teman-teman yang lain juga. Ya, kita berdoa bersama-sama ya. Semoga virus corona segera berlalu dan kita bisa kembali bersekolah seperti semula. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, terlebih dahulu kita mulai dengan doa. Tentu harus dimulai dengan doa supaya Tuhan selalu memberkati pembelajaran kita. Baik, sekarang siapkan hati dan pikiranmu, fokuskan dirimu, dan hening sejenak. Lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, dan pejamkan matamu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran kami. Kiranya ya Bapa, Engkau memberkati pembelajaran kami, baik dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Inilah doa kami ya Bapa, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tadi kita sudah selesai berdoa. Dan sekarang sebelum masuk ke dalam materi, kita bernyanyi dulu. Supaya nanti pada saat belajar bisa lebih semangat lagi. Nah, bagi yang tahu lagunya, silakan ikuti. Kita nyanyi bersama. Pendidikan yang pertama dan utama, pendidikan keluarga. Asa-ase asuh anak kita agar jadi manusia seutuhnya, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, cerdas, pintar, dan berprestasi. Pendidikan keluarga mencerdaskan bangsa. Pendidikan keluarga, harapan Indonesia jaya. Pendidikan yang pertama dan utama, pendidikan keluarga. Asa-ase asuh anak kita agar jadi manusia seutuhnya, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, cerdas, pintar, dan berprestasi. Pendidikan keluarga mencerdaskan bangsa. Pendidikan keluarga, harapan Indonesia jaya. Harapan Indonesia jaya. Nah, tadi kita sudah selesai bernyanyi dan sekarang kita mulai masuk ke dalam materi. Silahkan kamu ambil buku paket 2A,
buku paket 2A halaman 23. Kamu bisa lihat di sana ada gambar. Ada gambar tentang hidup rukun. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita membahas tentang hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Ada yang tahu? Hidup rukun memiliki arti yaitu saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Di rumah atau di lingkungan rumah, hidup rukun dilakukan antar anggota keluarga. Nah, di dalam keluarga ada orang tua dan anak-anak. Anak-anak harus patuh dan menghormati orang tua. Nah, kalau begitu, berarti kalian kalau harus patuh dan menghormati orang tua, tidak boleh melawan orang tuanya di rumah. Di sini siapa yang pernah melawan orang tuanya? Atau marah sama orang tuanya? Tidak boleh ya, tidak boleh melawan orang tuanya di rumah. Itu adalah sikap anak yang tidak patuh atau tidak bisa menghormati orang tuanya. Di sini ibu punya gambar keluarga atau anggota keluarga. Tentu kamu pasti tahu, anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, di sini tampak sekali bahwa keluarga ini sedang berkumpul di sebuah ruangan. Di sana kelihatan sekali bahwa mereka sedang bercerita dan bercanda. Pada gambar ini nampak sekali bahwa mereka hidup dengan rukun. Selanjutnya pada gambar ini, hidup rukun bukan hanya patuh atau menghormati orang tua, tapi hidup rukun di rumah juga harus ada kebersamaan atau gotong royong. Nah, pada gambar ini kamu bisa melihat bahwa di sana keluarga bekerja dengan bersama-sama. Ada yang menyiram bunga, ada yang menyapu halaman, dan ada juga yang mengepel lantai. Pada gambar ini, kamu bisa melihat bahwa mereka bekerja dengan bersama-sama. Hidup rukun bukan hanya tentang menghormati orang tua, tetapi juga ada kebersamaan dalam membersihkan rumah. Nah, di rumah, apakah kamu pernah membantu orang tuamu? Membantu apa? Membantu mencuci atau membantu menyapu atau membantu menghabiskan makanan? Ibu harap semoga kamu di rumah juga bisa membantu orang tuamu ya, karena di rumah juga harus ada tolong-menolong antar sesama keluarga. Nah, di dalam keluarga bukan hanya soal tolong-menolong, tapi hidup rukun yaitu tentang misalnya bermain bersama. Nah, dalam bermain bersama, di sini kamu harus rukun dengan adikmu atau kakakmu. Kenapa? Karena di dalam bermain, kamu juga tidak boleh saling berebut mainan. Bermain bersama juga harus rukun. Misalnya, tidak berebut mainan. Dan setelah bermain, harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Membereskan mainannya kembali ke tempatnya. Nah, itulah hidup rukun di rumah yang terdapat pada gambar ini, yaitu bermain bersama. Selanjutnya, di sini pada gambar ini yaitu mereka sedang belajar bersama. Nah, belajar bersama juga termasuk ke dalam hidup rukun di rumah. Misalnya, kamu punya tugas, lalu kamu bingung atau kamu tidak tahu ini cara mengerjakannya bagaimana. Nah, di rumah kamu bisa meminta bantuan dari orang tuamu atau kakakmu. Kamu bisa belajar bersama di sana dengan rukun.
tanpa berebut pensil misalnya atau berebut pulpen, tetapi belajar bersama-sama dengan rukun. Pada gambar selanjutnya di sini yaitu tentang makan bersama. Tentu kamu tahu di dalam hidup rukun bukan hanya tolong-menolong, bukan hanya berebut mainan, tetapi juga tidak boleh berebut makanan. Nah, di sini siapa yang pernah berebut makanan dengan adiknya atau dengan kakaknya? Kemudian misalnya kamu tidak dapat, lalu kamu menangis dan berkelahi. Tidak boleh ya anak-anak, karena berebut makanan itu adalah sikap yang tidak baik. Nah, ingat jangan lupa sebelum makan harus dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, itulah penjelasan dan gambar-gambar tentang hidup rukun di rumah. Nah, hidup rukun di rumah dari gambar-gambar tadi menunjukkan sikap pengamalan dari sila kedua Pancasila. Berikut, Ibu ada tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Tugasnya adalah tulislah cerita tentang kegiatanmu sehari-hari yang berhubungan dengan pengamalan sila Pancasila. Buatlah di buku tugasmu. Baik, itu tadi penjelasan materi beserta tugasnya yang harus kamu kerjakan. Ingat, jangan lupa tetap terus kerjakan tugasnya ya setiap kali kamu menonton video pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua.